又来了一位能够本君的分身，黑暗中行走的绝顶强者。准备去收他们的魂。好时节，杀人！大雪黑天。Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan 3 Taois yang ketakutan, termasuk Long Jiaonan. Ia ingin kabur, tapi tidak berani karena luar desa sangat gelap. Seorang Tao tua berkata, "Tundukkan kepala, jangan lihat orang tua itu. Dia pembawa kematian. Kalau bertatapan, jiwamu bisa diambil." Mereka langsung menunduk dan tidak berani melihat. Kinmu dengan tenang bertanya tentang lokasi desa bebas. Tetua itu hanya menunjuk ke arah gelap tanpa bicara. Kinmu merasa aneh. Arah itu adalah dunia orang mati, tempat Feng Du berada. Kepala desa pernah masuk ke sana dan hampir tidak bisa kembali hidup. Kinmu lalu sadar dan berkata, "Itu bukan desa bebas. Jadi di mana desa bebas yang sebenarnya?" Tetua itu menggeleng, tapi tetap menunjuk ke arah gelap. Kinmu bertanya lagi, namun tetua itu tidak menjawab. Kinmu mengerutkan kening karena dia tidak bisa menembus kegelapan. Selain kepala desa, kemungkinan semua orang juga sulit, kecuali yang bisa membawa patung batu. Dia pun diam. Suasana desa sunyi, hanya terdengar dengkuran naga kilin yang tertidur. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi mayat muncul dari air, dan perahu kecil tetua itu menghilang ke dalam gelap. Desa kembali normal dan tidak seseram sebelumnya. Semua orang akhirnya bisa merasa tenang. Kini hanya tersisa 3 Taois, sementara Kinmu masih bersama Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin. Patung batu tua memancarkan cahaya redup yang mengusir kegelapan. Kinmu merasa ada yang aneh, lalu menatap pendeta wanita itu sambil tersenyum dan bertanya, "Pendeta Taois kalian terlihat asing. Kalian berasal dari mana?" Taois yang lebih tua berkata, "Karena guru sekte iblis surgawi bertanya, dia tidak berani berbohong. Mereka guru dan murid dari sekte penangkap bintang surgawi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Taois Ciyun dan muridnya Xiaoyun. 2 lainnya sudah mati karena jiwa mereka diambil utusan kematian." Kinmu kagum, lalu bertanya, "Apakah pemimpin sekte itu ketua sekte Luo Xinghe?" Taois Ciyun menjawab, "Guru sekte Luo adalah gurunya yang sudah meninggal saat sekte iblis surgawi memindahkan Gunung Dasiang, dan gurunya tewas di tangan guru kekaisaran." Kinmu mengangguk. Angin dingin berhembus di luar desa. Suasana jadi sunyi. 2 Taois menurunkan pedang dan membersihkannya. Long Jiaonan tersenyum sambil memainkan antingnya. Kinmu memasukkan tangan ke tas Tao Tie tapi tidak mengambil apapun, sambil tetap tersenyum. Salju bening turun dari langit dan menyelimuti sekitar. Malam itu tidak tenang. Raja Iblis Dutian merasa ada yang aneh, lalu menendang naga kilin. Naga itu bangun melihat sekitar, lalu tidur lagi karena tidak menemukan hal aneh. Raja Iblis Dutian kesal dan berkata, "Apa gunanya memelihara si pemalas?" Salju makin lebat dan semua tertutup putih. Tiba-tiba terdengar nama Buddha dari arah gelap yang semua orang terkejut. Kinmu menarik tangannya dari kantung Tao Tie. Long Jiaonan berhenti memainkan antingnya, dan 2 Taois meletakkan pedang mereka. Cahaya muncul dari kegelapan. Seorang biksu gemuk bertelinga besar berjalan masuk sambil menyatukan tangan dan berkata, "Maaf mengganggu kalian." Kinmu segera berdiri dan berkata, "Kami juga tamu, jadi tidak mengganggu." Di belakang biksu itu ada makhluk tinggi berotot dengan aura iblis kuat seperti kera manusia. Ia membawa tongkat biksu dan tiba-tiba berseru, "Kinmu!" Kinmu terkejut lalu mengenali tongkat itu sebagai hak hara yang dulu ia berikan. Dia berkata, "Kenapa kau di sini? Apakah kau berubah wujud?" Kera iblis itu senang lalu memberi hormat pada Kinmu. Ia menunjuk biksu gemuk sambil berkata, jika biksu di sana adalah gurunya. Kinmu bingung lalu bertanya, apakah biksu itu dari biara petir kecil yang dulu menemukan dan mengajarinya, lalu membawanya kembali? Kera iblis itu terus mengangguk. Semua orang merasa heran. Raja Iblis Dutian bergumam,
Bagaimana kau bisa mengerti ucapannya? Kinmu terkejut karena biksu gemuk itu bisa berjalan di kegelapan bersama kera iblis. Berarti kekuatannya setara Rulai Tua dan kepala desa yang memiliki kekuatan seperti dewa. Long Jionan, Taoist Ciyun, dan Xiao Yun ketakutan dan mereka mundur pelan sampai hampir masuk ke kegelapan. Mereka sadar orang ini bisa membunuh hanya dengan kata-kata. Kinmu juga sebenarnya gugup. Biksu dari biara petir kecil itu adalah kultivator iblis yang sangat kuat. Bahkan dia merupakan raja iblis yang membelot dari biara petir besar. Dia sangat paham ajaran Buddha dan pernah memakai patung Buddha tembaga untuk menekan Xiang Qinger. Namun Kinmu pernah menjatuhkan patung itu dengan gelombang es untuk menyelamatkannya. Rulai kecil yang gemuk dan bertelinga besar tampak seperti Buddha hidup. Ia melirik Kinmu dan berkata, "Jadi kau masih ingat, kau pernah merusak patung Buddha milikku?" Mata Long Jionan dan Taoist Ciyun kembali berharap. Kinmu menjawab, "Aku ingat." Kera iblis berdiri di depan Kinmu dan berteriak, "Jika Kinmu adalah saudaraku." Rulai kecil menggeleng dan berkata, "Jangan khawatir, musuhku sudah datang. Aku akan menemuinya." Tiba-tiba terdengar tawa dari kegelapan, menyebut Rulai kecil cukup menarik. Lalu seorang tetua bertopi bambu datang di malam bersalju. Kinmu terkejut dan memanggil Taoist Lingjing. Tetua itu mengangkat topinya sambil tersenyum lalu berkata, "Jadi kau yang meminjam koin Fengdu dariku. Sekarang kembalikan uangnya." Kinmu merasa malu dan jujur berkata, "Semua koin Fengdu sudah habis." Wajah Long Jionan, Taoist Ciyun, dan Xiao Yun kembali tegang. Mereka sadar, Kinmu mengenal banyak orang kuat seperti dewa. Taoist Lingjing berkata, "Belum terlambat, kau bisa membayarku nanti." Dia melepas topi bambu lalu menatap Rulai kecil dan berkata, "Salju lebat dan malam gelap ini waktu yang tepat untuk bertarung. Ayo kita pergi lebih jauh." Rulai kecil setuju. Kemudian mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu menatap Long Jionan dan yang lain, sementara mereka juga menatapnya dengan waspada dan tidak berani bergerak. Kera iblis bingung melihat keadaan. Lalu terdengar denyutan aneh dari jauh. Salju berubah jadi hujan gerimis karena seni ilahi Taoist Lingjing dan Rulai kecil. Kadang turun salju, kadang jadi hujan. Tidak jelas berapa lama, sampai terdengar kokok ayam dari kegelapan. Kegelapan cepat mundur ke barat, dan saat itu, Kinmu, Long Jionan, Raja Iblis Dutian dan lainnya langsung bergerak. Mereka saling menyerang hampir bersamaan. Naga Kilin mengaum marah, berubah ke wujud asli dengan api menyala, lalu menekan ular merah ke tanah. Kinmu segera menyerang ke arah Taoist Ciyun. Sementara serangan pedang Ciyun yang sangat banyak ditahan Raja Iblis Dutian. Dari belakang kera iblis melompat dan menghantam tongkat Hakara ke kepala Taoist Ciyun. Cahaya pedang menembus dada Taoist Ciyun. Lalu dengan jentikan jari Kinmu, cahaya itu menyapu ke samping dan memotong leher Taoist Xiao Yun. Long Jionan mencengkeram ekor ular raksasa hingga mengecil. Lalu ia terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Mayat Taoist Ciyun dan Taoist Xiao Yun jatuh. Kin menyimpan pedangnya. Lalu melihat Long Jionan sudah kabur jauh dengan ular merahnya yang sangat cepat dan sulit dikejar. Kinmu berkata, "Malam ini utusan maut akan membawa jiwa yang tersesat. Sayang Long Jionan lolos. Wanita itu memang cerdas. Dia juga pernah kabur di kota gelombang langit." Kinmu merasa tenang karena sekarang Long Jionan sendirian. Akan sulit baginya untuk berkembang. Jika berani kembali, dia pasti mati. Pertarungan tadi berjalan lancar karena kerjasama semua orang. Taoist Ciyun juga kuat dan tidak kalah dari Long Jionan. Karena Taoist Ciyun ahli pedang, Raja Iblis Dutian menahan serangannya dengan banyak lengan, sehingga Kinmu bisa menyerang tanpa khawatir. Kera iblis juga sangat kuat dengan tongkat Hakara dan Sutra Mahayana Rulai, membuat Taoist Ciyun lengah hingga Kinmu bisa membunuhnya dengan cepat. Kekuatan Long Jionan ada pada ular merah raksasa yang hampir seperti naga. Tapi naga Kilin mampu menahannya, sehingga Long Jionan tidak bisa menolong Taoist Ciyun. Karena itu Taoist Ciyun akhirnya mati. Long Jionan sudah kabur, jadi Kinmu tidak mengejar, karena itu berbahaya. Temannya seperti Raja Iblis Dutian, naga Kilin dan kera iblis juga tidak cukup cepat untuk mengejar. Kinmu lalu bertanya, apakah Rulai kecil dari biara petir kecil menyulitkannya? Kera iblis menggeleng, lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Namaku Kong." Kinmu berpikir sejenak. Ia bingung dengan nama Kong, tapi tidak bertanya lagi.
Kera iblis itu juga diam dan tidak banyak bicara. Kinmu berkata, "Sebaiknya kau ikut Rulai kecil untuk berlatih, karena dia menguasai sutra Mahayana Rulai dan sudah mencapai Dao, jadi cocok untuk membimbingmu." Kinmu memberitahu, "Jika para tetua di desaku hilang, jadi aku harus pergi mencari dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi." Dia juga bilang Huling-er merindukannya. Kemudian mereka pun berpisah. Kinmu mengikuti arah utusan kematian. Dan kali ini, Long Jiaonan tidak mengawasinya lagi, karena yakin tidak bisa membunuhnya. Kinmu pun penasaran bagaimana hasil pertarungan antara Rulai kecil dan Taoist Lingjing. Kinmu terus memikirkan pertarungan, tapi menurutnya mencari kepala desa lebih penting. Ia duduk di kepala naga kilin yang berlari maju. Sementara Raja Iblis Dutian berdiri di punggungnya, dengan 4 wajah mengawasi sekitar. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan semakin masuk ke Dasu, maka semakin banyak makhluk aneh yang kuat, bahkan ada yang setara naga kilin atau ular merah. Untungnya mereka punya wilayah sendiri, jadi Kinmu bisa menghindarinya karena sudah terbiasa hidup di Dasu. Jika terus maju, mereka akan sampai ke gerbang surgawi timur. Kinmu ingat peta Dasu ada 4 gerbang, yaitu timur, utara, barat, dan selatan. Tiba-tiba naga kilin berhenti dan mencium udara, lalu berkata, "Ada bau darah." Raja Iblis Dutian dalam hati merasa, makhluk ini lebih seperti anjing besar daripada naga kilin. Jantung Kinmu berdebar, ia mencium bau darah, lalu menyuruh naga kilin memeriksa. Tak lama, ia melihat Taoist Lingjing bersandar di pohon sambil terengah. Kinmu kaget, lalu menghentikan naga kilin karena ada pembatas di sekitar tempat itu. Lingjing mengangkat kepala dengan lemah, batuk dan memuntahkan darah. Ia bilang mata Kinmu yang merupakan murid Dewa Pedang sangat hebat dan ia terluka parah, jadi membuat pembatas agar tidak diserang iblis aneh. Kinmu menawarkan bantuan karena ia bisa menyembuhkan. Taoist Lingjing membuka pembatas dan menyuruhnya mendekat. Kinmu turun dari pohon dan memeriksa lukanya. Ternyata sangat parah dan kemungkinan disebabkan oleh Rulai kecil. Taoist Lingjing sudah tua dan tubuhnya lemah, jadi lukanya makin parah dan sulit sembuh. Kinmu lalu mengobatinya. Ia memakai air liur naga kilin untuk luka luar dan memberi pil Buddha roh untuk memperbaiki roh. Ia juga mengambil ramuan dari Akademi Kekaisaran dan membuat pil di tempat itu. Tak lama pil selesai dan diberikan pada Taoist Lingjing. Setelah meminumnya, kondisi Taoist Lingjing membaik. Ia kagum pada kemampuan Kinmu, lalu mengajaknya jadi murid, karena ia punya banyak musuh dan butuh perlindungan, serta yakin ilmu yang ia ajarkan tidak kalah dari Dewa Pedang Tua alias Kepala Desa. Kinmu menggeleng, ia bilang dirinya pemimpin sekte suci surgawi, jadi tidak bisa jadi murid. Taoist Lingjing kaget, lalu memberi hormat, mengakui kedudukan mereka setara sebagai senior. Kinmu membalas dengan santai, dan berkata luka Taoist Lingjing sudah membaik, tapi untuk sembuh total, ia harus merawat dirinya sendiri. Taoist Lingjing tersenyum. Ia merasa keputusan memberi 2 koin Feng Du pada Kinmu sudah tepat. Ia juga mengeluh Dewa Pedang Tua masih berutang padanya dan sangat pelit, bahkan pernah memotong jarinya. Ia menunjukkan jari manisnya yang hilang akibat tebasan pedang. Taoist Lingjing lalu berkata, "Tanpa luka itu, Rulai kecil tidak akan bisa melukainya separah ini. Namun sekarang lukanya cukup berat dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya." Taoist Lingjing menarik napas dan menjelaskan Rulai kecil lebih muda, tapi sangat kuat. Dulu murid Rulai lama dan sekarang jadi adik Rulai baru. Karena marah tidak dipilih, ia keluar dari biara petir besar dan membuat biara petir kecil. Lalu ia bertanya, kenapa Kinmu ada di Dasu sendirian? Kinmu sambil meracik obat menjawab, ia mencari para tetua desa yang tersesat. Taoist Lingjing bingung, tapi Kinmu menjelaskan, mereka adalah Dewa Pedang Tua, Raja Racun Wajah Giok, Dewa Pencuri, Ma Wangsen, dan Patriark Sekte Suci Surgawi. Mendengar itu, Taoist Lingjing terkejut. Ia berkata, 2 orang tua itu benar-benar tersesat. Taoist Lingjing tertawa keras sampai lukanya terbuka lagi. Kinmu menyuruhnya berhenti, lalu bertanya apakah ia sudah melihat para tetua. Taoist Lingjing menjawab belum. Kinmu menunjukkan potret kakek Ma, nenek Si, dan lainnya. Lingjing melihat lalu berkata, ia pernah bertemu pandai besi yang membawa peti, sangat cepat dan kuat,
bahkan sempat bertarung dengannya. Tapi orang itu diam dan aneh. Kinmu sadar itu kakek bisu dan bertanya kemana dia pergi. Lingjing menjawab kakek bisu masuk ke area terlarang di Dasu, tempat paling berbahaya. Ia sempat mengejar tapi tidak berani masuk. Ia juga baru sadar orang itu bisu karena tidak bicara sama sekali. Kinmu kaget saat tahu kakek bisu masuk area terlarang di Dasu. Lalu ia bertanya tentang desa bebas, tapi Lingjing tidak pernah mendengarnya. Kinmu jadi ragu karena bahkan Lingjing pun tidak tahu, membuat harapannya menemukan desa bebas makin kecil. Setelah berpikir, Kinmu meminta bantuan untuk pergi ke alam orang mati. Lingjing tersenyum dan bilang itu mudah. Ia akan mengantarnya saat malam tiba. Kinmu menenangkan diri dan menyembuhkan luka lain hingga malam tiba. Lingjing hampir pulih, lalu membawanya masuk ke Dasu. Ia menjelaskan alam orang mati adalah wilayah Raja Neraka dan hanya muncul di malam hari. Untuk masuk, perlu koin Fengdu. Ia juga punya perjanjian dengan Raja Neraka agar setelah mati langsung ke Fengdu. Lingjing lalu mengaktifkan token Fengdu. Katanya, tempat itu tidak tetap dan akan muncul sendiri, serta utusan Fengdu akan datang menjemput. Tak lama, muncul cahaya di antara gunung. Mereka mengikuti cahaya itu melewati beberapa gunung. Namun saat mendekat, ternyata itu hanya bola cahaya hantu yang tiba-tiba menghilang. Liontin Giok Kinmu bersinar dan menunjukkan jalan. Lingjing membawa mereka menembus penghalang tak terlihat, lalu masuk ke alam orang mati yang penuh kabut dan tulang. Mereka melihat perahu kecil, naik, dan dibawa melewati kabut sampai tiba di dermaga. Di sana ada batu penanda wilayah orang mati. Lingjing bertanya tujuan Kinmu dan meragukan kekuatannya. Kinmu tetap maju, melewati desa kosong, lalu melihat kapal bulan raksasa di depan Fengdu, ditarik makhluk seperti katak berkaki 3. Kinmu berkata, ia datang untuk meminjam kapal, lalu langsung berlari dan melompat ke kapal bulan. Liontin gioknya bersinar makin terang. Raja Iblis Dutian terkejut dan mengira itu artefak dewa, menyebutnya pengunjung dari desa bebas. Di dalam kapal yang kacau, hujan api jatuh dan suasana sangat berbahaya. Terdengar suara ketakutan yang mengaku tidak bersalah. Kinmu mengikuti suara itu ke tengah kapal dan menemukan wajah raksasa menempel di tanah, menatap Liontin gioknya dengan takut sambil terus menyangkal kesalahannya. Kinmu ragu lalu menyentuh pilar. Lingjing bingung karena sebelumnya tidak ada yang aneh. Wajah itu panik dan melarangnya. Tapi saat Kinmu menyentuh pilar, energi kuat langsung masuk ke tubuhnya. Tubuhnya membesar dan berubah, tumbuh kaki ketiga di punggung, serta lengan baru. Ia lalu merentangkan tangan dan memegang pilar lain. Terlihat seperti sekelilingnya menyusut, padahal sebenarnya tubuhnya yang makin besar. Energi ilahi kapal bulan memperbaiki tubuh Kinmu, menyebabkan ledakan kuat dari dalam dirinya. Dalam sekejap, berbagai harta ilahi seperti alam 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, serta kehidupan dan kematian terbuka. Bahkan jembatan ilahi langsung tersambung. Kinmu tak bisa menahan diri dan meraung, membuat kapal bulan raksasa perlahan berdiri, lalu bulan yang hancur itu terbang menjauh. Lingjing kaget dan mundur. Raja Iblis Dutian serta naga kilin juga terdesak oleh aura Kinmu, bahkan dari jauh. Di bawah kaki Kinmu, penjaga bulan tenggelam ke kapal bulan dan mati setelah menyatu dengannya. Lingjing tidak terlalu peduli pada kematian itu, karena lebih terkejut melihat perubahan Kinmu yang berhasil menembus batas alam orang mati. Saat masuk ke alam ini, tubuh hidup biasanya hilang jadi tulang, termasuk Kinmu dan naga kilin. Sedangkan Raja Iblis Dutian tidak berubah karena memang tidak punya tubuh fisik. Tubuh Kinmu pulih dan makin besar, diselimuti cahaya ilahi seperti dewa. Ia menggantikan penjaga bulan lama dan menjadi penjaga bulan baru. Kekuatan yang ia kendalikan terlalu besar hingga menembus batas alam orang mati, membuat yang lain tidak bisa bergerak. Ini hampir mustahil. Bahkan Lingjing yang sudah sering datang dan menyentuh pilar tidak pernah mengalami perubahan seperti itu. Lingjing menyadari hanya penggembala bulan dengan tubuh khusus yang bisa menahan energi kapal bulan. Tubuh biasa pasti hancur karena energi itu sangat besar. Para penggembala bulan sudah hampir punah dan yang terakhir juga mati di kapal ini.
Namun Kinmu justru bisa mengendalikan energi itu, seolah tubuhnya memang mampu menahannya dan memperbaiki diri sendiri. Meski bukan penggembala bulan, ia tetap aman saat memegang pilar, sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang lain. Ling Jing pun terkejut melihat kekuatan itu dan menyebutnya sangat dahsyat. Kinmu kaget sekaligus senang karena energinya naik sangat tinggi. Kekuatan lamanya terasa seperti setetes air. Kini ia merasa bisa mengubah lingkungan dan bahkan aturan dunia. Cahaya bulan mengalir di sekelilingnya, lalu masuk ke kapal bulan, sementara kakinya mulai tenggelam dan menyatu dengan kapal. Itu adalah serangan balik kapal bulan. Kinmu teringat penjaga matahari dari kapal matahari yang harus menahan serangan seperti ini dengan mengorbankan nyawa. Semakin lama mengendalikan kapal, semakin cepat sisa umurnya habis. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 准备去受他们的魂。好时节，杀人，大雪黑天。